Pertama, Kristen agama yang diturunkan Tuhan. Dan yang kedua, ataukah jangan-jangan, kata Donditan, Kristen itu agama yang mengadopsi ajaran lama. Ya, kita tahu sama-sama bahwa Donditan ingin mengarahkan bahwa kesimpulannya adalah Kristen agama yang mengadopsi ajaran lama atau Kristen adalah mengadopsi ajaran pagan, ya. Kita tahu betul ini. Nah, cuman pada kenyataannya adalah Donditan, cara pikir ini sebenarnya, kalau saya boleh kasih masukan ke Dondi, itu berbahaya bagi agama Islam juga. Menurut saya sih begitu, cara pikir Anda ini. Kenapa? Ketika dia mengatakan, mungkinkah Kristen mengadopsi pagan? Sebenarnya ketika Kodonditan ngomong begitu, maka sebenarnya ada terlalu banyak konsep-konsep yang bisa kita kemukakan untuk mempertanyakan kembali tuduhan Kodonditan tentang Kristen agama pagan. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid AMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Di kesempatan kali ini saya kembali ingin menanggapi ya statement dari Pendeta Andre Tunggal yang menuduh bahwa umat muslim lah sebenarnya yang mengadopsi ajaran pagan. Kita ketahui bersama Andre Tunggal itu begitu marah dengan konten-konten yang dibuat oleh Kodondi. Apalagi kita tahu ada satu statement dari Kodondi yang benar-benar memukul, yang benar-benar membuat marah teman-teman kita dari sebelah, terutama dari kalangan Polycarpus. Yaitu saat Kodondi bertanya, ini ada kesamaan nih, agama Kristen dengan budaya pagan. Mungkinkah Kristen mengadopsi pagan? Itu pertanyaan yang luar biasa, dan tentu saja bukan tanpa dasar. Kodondi memberikan ya data-data kemiripan antara agama Kristen dan juga agama terdahulu, agama-agama pagan, agama-agama sebelumnya. Bahkan Kodondi itu berani mengatakan bahwa Kristen menghapus seluruh agama pagan, tetapi dia mengadopsinya. Bahkan bisa dibilang ini jadi super pagan ya. Jadi kekristenan saat berkuasa, saat Romawi itu menjadikan Kristen sebagai agama resmi, mereka mulai mendapatkan power, terus naik-naik lagi, sampai dibentuk yang namanya Vatikan Roma. Begitu Vatikan Roma sangat berkuasa, mulai tuh, seluruh agama pagan di Eropa, itu dilenyapkan, di bumi hanguskan. Cuman yang cukup lucu, bahkan cukup unik ya teman-teman, bagi teman-teman yang pernah ke Vatikan, ya kalian kalau pernah ke Vatikan, silakan cek. Itu di Vatikan malah dikumpulkan tuh. Agama-agama pagan yang pernah mereka tumpas, yang mereka kalahkan, itu barang-barang agama pagannya dibawa ke Vatikan Roma. Ditaruh di tempat mereka sebagai, ya kayak museum lah. Jadi Vatikan Roma itu punya barang-barang agama pagan sebelumnya, yang mereka kalahkan, terus dikumpulkan di tempat dia. Cukup unik ya, cukup unik. Jadi, kalau teman-teman ke Vatikan, itu isinya patungnya luar biasa, teman-teman. Patungnya banyak sekali. Mau itu Jupiter lah, patung yang lain. Nanti saya akan taruh ya di video terakhir contohnya, contoh video. Itu video saya langsung, teman-teman. Video saat saya mengunjungi Vatikan ya. Nanti di akhir video saya taruh. Tapi ya kita potong-potong lah, jangan sampai nampak muka saya, karena saya tuh ngevlog ya. Waktu itu di sana ngevlog, jadi lebih banyak yang nampak wajah saya, jadi kita taruh yang dikit aja. Oke, kita akan lanjut. Jadi statement dari Kodondi, ini kebetulan pagan atau ada konspirasi apa? Konten-konten Kodondi itu membuat banyak Polycarpus ngamuk, dan salah satunya tentu saja Andre Tunggal. Ya, cuman Andre Tunggal ini menyikapinya agak lebih santuy. Seperti yang saya katakan, Andre Tunggal adalah ciri dari seorang Polycarpus sejati. Karena dia, bisa saya katakan, lembut seperti merpati, licik seperti ular ya. Licik seperti ular. Jadi statement-statementnya kalau kita dengar tuh lembut kali gitu. Kita lihat macam dia ini penuh damai gitu, penuh kasih. Tapi sebenarnya menjebak. Ini mirip dengan Tan Paragi juga. Jadi memang kalau sudah sampai ke level tertentu,
Polikardusnya itu berubah. Mereka tuh bukan level Polikardus yang menghujat terang-terangan statement-statementnya itu menghina agama Islam gitu, enggak. Mereka bungkus. Ya, jadi kalau tingkatan paling bawah tuh yang langsung main hujat-hujat. Baru tingkatan kedua tuh yang udah mulai pakai sarkas. Ya, mereka bungkus dengan kalimat-kalimat sarkas. Contohnya, Wak Donat, Tante Louis. Ya, banyak Polikardus yang mulai pintar menggunakan sarkas supaya mereka tidak tersandung masalah hukum. Nah, terus tingkatan berikutnya sarkasnya tuh lebih canggih lagi. Dibarengi dengan kehalusan. Dibarengi dengan statement-statement yang benar-benar tuh kalau kita dengar, kita akan merasa bahwa ini orang lembut, ini orang baik gitu. Padahal enggak. Statementnya tuh menusuk agama Islam. Contohnya Andre Tunggal. Ya, oke lah, kita nggak usah lama-lama lagi. Jadi Andre Tunggal mengatakan bahwa dia menjawab nih. Dia menjawab pernyataan Kodondi, tapi dia balikin nih ke Islam. Dia balikin ke Islam. Jadi mau nggak mau kita harus mengembalikan kembali kepada mereka. Kita kembalikan lagi nih ke Andre Tunggal. Jadi saya bantu Kodondi jawab lah. Karena memang ada pertanyaan yang dilontarkan oleh Andre Tunggal, dan karena Kodondi nggak level lah untuk menanggapi si Andre Tunggal, ya sudah, saya sajalah. Ya, saya saja yang menanggapi si Andre Tunggal ini. Oke, kita saksikan dulu videonya. Dia berpindah agama, dia dari tadinya Kristen kelihatan, lalu kemudian dia pindah jadi seorang Muslim, dan ya udah itu keputusannya dia. Tapi sekali lagi saya perlu memberikan konteks bahwa memang sepertinya Keisha ini berjumpa Donditan karena memang pada dasarnya dia ingin mualaf aja gitu ya. Jadi bukan karena dia bagaimana, tapi karena memang mau mualaf dulu gitu. Dan Keisha sayangnya dia bilang bahwa dia tidak baca Alkitab 24 tahun. Well, dia sudah tidak baca Alkitab 24 tahun. Sayang sekali ya. Dan pesan saya dan teman-teman subscriber di sini kepada Keisha, kalau kamu nonton video ini, jadilah muslim yang baik Keisha ya, yang tentu saja tidak menjelek-jelekan agamamu sebelumnya ya. Itu cuman pesan kami. Kami tidak melarang kamu berhak memilih agama barumu, tapi jangan jelek-jelekan agamamu yang lama ya Keisha ya. Iya. Oke. Oke. Iya, Keisha kok bukan Keisa. Iya sih emang tadi ngomongin Keisa ya. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, jadi saya cuman menyayangkan saja bahwa Keisha ini adalah contoh orang yang beragama Kristen, tetapi sayangnya dia tidak memahami ajaran Kristen. Mari kita saksikan sama-sama. Saya tuh mikir, kenapa di Kristen itu Tuhannya itu Yesus. Padahal kan di Perjanjian Lama pun ditulis di situ ada Allah, kata Allah. Terus pas di Perjanjian Baru Tuhannya itu jadi Yesus. Ya, teman-teman baru saya menyaksikan bagaimana Keisha mengatakan bahwa dia bingung. Dia bingung karena kok di Perjanjian Lama ada kata Allah, tapi kemudian di Perjanjian Baru Tuhannya jadi Yesus gitu. Nah, ini adalah sebuah perkataan yang ya saya bingung juga ya. Maksudnya kalau ada orang Kristen yang bertanya begini, ya bisa juga sih nanyanya. Cuman saya agak bingung aja kok kenapa sampai Keisha tidak sampai bisa memahami ini begitu. Pertanyaan yang akhirnya kita pahami karena Keisha sudah nggak baca Alkitab 24 tahun. Ya, jadi Keisha mungkin mohon maaf nih Keisha, jadinya kurang asupan nih tentang kekristenan. Makanya Keisha bingung aja gitu ketika berhadapan atau menghadapi jadi Keisha jadi bisa bertanya kayak begini kan gitu ya. Nah, jadi sekali lagi wajar jika Keisha ini pindah gitu ya. Jadi kita sebagai orang-orang Kristen itu ya slow aja ya. Kita slow aja, kita lihat fenomena ini, akhirnya kita bisa ukur bahwa oh sayangnya saudari kita Keisha ini cuman sampai segini nih memahami kekristenannya begitu ya. Nah, sebelum saya mengajak teman-teman menyaksikan poin berikutnya tentang open minded, ini bakal seru dijamin. Jangan ketinggalan yang serunya ini ya. Saya tadi lihat ada
Apa namanya, ada Viro ya tadi ya. Viro ngomongin apa ya? Anyway, selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman yang muslim yang mungkin kebetulan nonton video ini ya. Selamat menjalankan dan selagi ini live barusan berbuka, selamat berbuka ya. Oke, saya kira nggak usah ngomongin lagi ya, di live chat udah rame. Oke, saya lanjutkan ya. Ketika Donditan mengajak Keisha untuk open-minded, mari kita sama-sama saksikan ya. Sebenarnya kalau kita mau open mind nih, Iya. copot dulu Kristennya, Iya, iya. copot dulu Islamnya. Iya. Kita belajar sejarah, Iya, belajar budaya, belajar agama dunia maksudnya ya. iya, Ini ada konsep-konsep yang kok mirip dengan Kristen ya. iya. Jadi kalau ada yang mirip, mungkinkah Kristen ini agama yang memang baru, yang istilahnya diturunkan oleh Yang Maha Kuasa, Iya. atau mengadopsi ajaran-ajaran yang lama? Iya, betul. Karena tadi kan Paulus sama Barnabas saja disebut Hermes dan Zeus kan? Iya. Ya, teman-teman, Donditan mengajak Keisha untuk open-minded. Saya Benar. tertarik untuk bahas ini karena saya suka sebenarnya kalau misalnya Dondi bener-beneran bisa open-minded ya. Jadi, Donditan mengatakan tanggalkan dulu Kristennya, tanggalkan dulu Islamnya. Oke, ini saya suka karena salah satu cara saya untuk mengerti Kristen, menemukan kebenaran adalah saya memang harus menanggalkan dogma-dogma dulu. Jadi saya harus susun kembali pemahaman saya tentang kekristenan. Ini termasuk cara saya memahami atau beriman gitu ya. Nah, Dondi mengatakan ini adalah konsep-konsep yang mirip Kristen gitu. Jadi ada dua kemungkinan ketika dia mengatakan kepada Keisha, tanggalkan dulu nih ya. Jadi ada konsep-konsep yang mirip Kristen nih. Jadi ada dua kemungkinan kata Kodondi. Pertama, Kristen agama yang diturunkan Tuhan. Dan yang kedua, ataukah jangan-jangan kata Donditan, Kristen itu agama yang mengadopsi ajaran lama. Ya, kita tahu sama-sama bahwa Donditan ingin mengarahkan bahwa kesimpulannya adalah Kristen agama yang mengadopsi ajaran lama atau Kristen adalah mengadopsi ajaran pagan ya. Kita tahu betul ini. Nah, cuman pada kenyataannya adalah Donditan cara pikir ini sebenarnya, kalau saya boleh kasih masukan ke Dondi, itu berbahaya bagi agama Islam juga. Menurut saya sih begitu, cara pikir Anda ini. Kenapa? Ketika dia mengatakan, mungkinkah Kristen mengadopsi pagan? Sebenarnya ketika Donditan ngomong begitu, maka sebenarnya ada terlalu banyak konsep-konsep yang bisa kita kemukakan untuk mempertanyakan kembali tuduhan Donditan tentang Kristen agama pagan. Kita mulai. Sebelum sebelum ngomong lebih lanjut, buat Anda yang ingin belajar soal agama pagan dan konsep atau polemik Kodondi ini, Anda bisa lihat video yang saya sudah cantumkan di kolom deskripsi tentang Kristen agama pagan, pembicaraan antara Donditan dan Arie Untung. Itu menarik. Silakan Anda nonton karena itu banyak bikin orang kepanasan ya. Oke, saya lanjutkan ya. Apakah anyway ada Ibu Christine yang kemudian udah ngomong jembatan Cinfat ya, sebenarnya bukan Sinfat tapi Cinfat ya. Ya itu salah satunya. Makanya nonton video ini bisa ngerti ya. Oke, thank you untuk mengingatkan. Nah, pertanyaan kita, apakah tradisi atau ritual Islam tidak ada kesamaan dengan tradisi ritual pagan Arab? Itu pertanyaannya. Karena Kodondi dengan mengatakan begini, ya, mengatakan bahwa Kristen itu mengadopsi pagan, karena apa alasannya? Karena ada kesamaan tradisi, konsep Kristen dengan agama pagan. Dengan kata lain, Dondi ingin bilang bahwa Islam itu agama yang benar karena Islam tidak punya kesamaan. Nah, dengan standar yang sama, Donditan itu harus menjawab ini. Oke, jadi di dalam tradisi Islam itu ada sebuah ritual atau tradisi yang namanya puasa Asyura. Ya, puasa Asyura. Ini gambar yang saya dapatkan di depan ini adalah sebuah ajakan untuk melakukan puasa sunnah ya. Jadi puasa Tasua dan puasa Asyura ya.
yang jatuh di tanggal 9 dan 10 Muharram. Ini dalam tradisi orang-orang Islam atau dalam tradisi teman-teman kita yang Muslim, ini adalah sebuah puasa yang sifatnya sunnah. Pertanyaan kita, puasa Asyura ini dari mana? Puasa Asyura ini dari mana? Jadi ini adalah kutipan dari Sahih Bukhari 4504. Jadi ini adalah hadis yang sifatnya sahih ya. Jadi jangan ada lagi teman-teman yang bilang oh, ini doif, ini palsu dan sebagainya. Anda baca ini sahih ya. Jadi ini adalah Sahih Bukhari 4504. Saya berasumsi bahwa banyak di antara teman-teman yang tidak familiar dengan bahasa Inggris, jadi saya translatekan saja ya. Bunyi dari Sahih Bukhari ini adalah pada masa jahiliyah suku Quraisy atau suku Quraisy itu biasa menjalankan puasa pada hari Asyura. Dan Nabi sendiri, Muhammad, juga biasa menjalankan puasa pada hari tersebut. Sesampainya di Medina, beliau berpuasa pada hari Asyura itu dan memerintahkan umat Islam untuk berpuasa pada hari itu. Nah, ketika Ramadan diturunkan, maka puasa Ramadan menjadi kewajiban dan puasa Asyura ditinggalkan. Siapa yang ingin berpuasa Asyura itu, silakan melakukannya. Dan siapa yang tidak ingin berpuasa, ya di atasnya ya tidak usah berpuasa. Nah, jadi begini. Puasa Asyura ini adalah sebuah puasa yang dilakukan pada masa jahiliyah oleh suku Quraisy. Copot dulu Kristennya, Iya, iya. copot dulu Islamnya. Iya. Kita belajar sejarah. Iya. Ini ada konsep-konsep yang kok mirip dengan Kristen ya? Iya. Jadi kalau ada yang mirip, mungkinkah Kristen ini agama yang memang baru, yang istilahnya diturunkan oleh Yang Maha Kuasa, Iya. atau mengadopsi ajaran-ajaran yang lama? Iya, betul. Itu perkataan Donditan ya. Copot. Jadi, kalau misalnya ada di antara teman-teman yang kemudian mengatakan, itu kan puasa Asyura bukan lagi kewajiban. Oh iya, benar, tidak jadi kewajiban. Tapi puasa Asyura yang tadinya dilakukan oleh kelompok atau kaum pagan jahiliyah Quraisy itu dilakukan juga kan dan diperbolehkan toh, artinya diperbolehkan dan katanya memperoleh keberkahan. Begitu bukan? Nah, dalam salah satu artikel yang lain saya dapatkan, ini saya capture, Asyura adalah hari 10 Muharram. Ini keistimewaannya. Asyura, istilah dalam bahasa Arab merujuk pada hari 10 bulan Muharram. Rasulullah sering berpuasa pada hari Asyura karena hari itu dikatakan Allah memberi pengampunan atas dosa yang dilakukan selama setahun sebelumnya. Hadis riwayat Muslim 1162 mengatakan, Nabi ditanya mengenai keistimewaan puasa Asyura. Beliau menjawab puasa Asyura akan menghapus dosa setahun yang lalu. Jadi gini. Konsepnya adalah Kodonditan bilang bahwa kalau ada kesamaan dengan budaya pagan, mungkinkah Kristen mengadopsi pagan? Lalu saya akan balikin ini kayak gitu kepada teman-teman. Puasa Asyura adalah tradisi yang biasa dilakukan oleh kaum Quraisy jahiliyah atau pagan Arab sebelum Islam. Ini puasa Asyura nih, dilakukan oleh kaum Quraisy. Jika menggunakan logika argumen Donditan, kesimpulannya apa tuh kalau gitu? Menurut teman-teman kesimpulannya apa? Kan Dondi bilang bahwa Kristen itu kalau ada kesamaan konsep dengan budaya pagan, mungkinkah Kristen mengadopsi pagan? Nah, jadi kalau begitu ada kesamaan budaya, kultur, yaitu puasa Asyura salah satunya nih ya, karena kesamaannya tuh ada yang lain tuh. Ya, tentang mengelilingi batu, tentang tawaf ya, tawaf mengelilingi ya, tentang tentang jalan bolak-balik antara Safa dan Marwa gitu kan. Ya, itu ada kesamaannya, ada konsep jembatan Shirathul Mustaqim. Ya, itu saya sudah bahas sebelumnya. Sekarang kita ngomong tentang ini aja dulu gitu, puasa Asyura. Karena kebetulan ya lagi pas momen aja gitu ya. Jadi kalau pakai logika Donditan, berarti gimana?
Ya, mungkinkah agamanya Kodondi sekarang adalah agama yang baru menurut kata Kodondi ataukah mengadopsi yang lama? Nah, ini adalah dilema Anda sendiri. Itulah dilema Anda sendiri. Nah, benar seperti kata teman kita gitu ya. Benar seperti kata teman kita. Terapkan logika itu ketika Anda mengkaji kekristenan. Terapkan logika yang sama, begitu ya. Nah, ini ada Bu Christine NR bilang puasa mereka mengadopsi puasa Asyura. Puasa Ramadan itu berbeda momennya dengan puasa Asyura. Jadi dikatakan ya bahwa dia ya maklumi bahwa si Kezia ini memutuskan untuk mualaf. Jadi dia menghibur diri dengan mengatakan bahwa ya sudahlah, si Kezia ini mau mualaf nggak apa-apa. Toh juga sudah 24 tahun nggak pernah baca Bible. Saya nggak tahu. Ini nggak pernah baca Bible atau nggak pernah ke gereja sekalian gitu. Karena ada orang nggak pernah baca Bible tapi dia ke gereja. Dia datang ke gereja gitu, dengerin khotbah atau ikut teman ya, sekedar ikut teman. Karena banyak teman-teman saya tuh Bible nggak pernah baca teman-teman. Ya, Bible nggak pernah baca, tapi dia tetap ke gereja. Walaupun mungkin nggak setiap minggu. Walaupun dia nggak ikut perkumpulan komsel. Nggak, yang seminggu sekali dia nggak ikut. Tapi dia ke gereja. Minimal pas Natal. Pasca Natal ya. Hari-hari penting ikut gitu. Atau pas diajak oleh temannya. Ada temannya bilang yuk ke gereja. Atau ngumpul nanti setelah pulang gereja gitu. Jadi pergi lanjut makan ya setelah pulang dari gereja sehingga supaya bisa ikut ya kamu harus ikut ke gereja. Ya, kalau si Kezia ini saya kurang tahu karena jujur saya belum pernah ketemu langsung, belum pernah ngobrol. Ya, jadi saya nggak tahu. Tetapi cukup unik kalau ada orang nggak pernah baca Bible 24 tahun. Ya mungkin Kristen KTP lah. Jadi si Andre Tunggar menghibur diri dan menghibur penontonnya dengan mengatakan, ya udahlah, Kristen yang seperti ini kita hilang satu nggak apa-apa. Domba seperti ini juga nggak ada guna. Ya domba seperti ini nggak ada guna. Kenapa? Ya dia nggak ngasih perpuluhan teman-teman. Nggak ke gereja dia. Dia nggak ke gereja artinya nggak kasih perpuluhan kan? Nggak kasih persembahan. Ya nggak apa-apa lah dia mualaf. Kan begitu. Nangkap ya teman-teman ya. Jadi kalau Kristennya yang nggak ngasih perpuluhan ya mau mualaf ya nggak apa-apa gitu. Nggak ada ruginya bagi kekristenan. Ruginya tuh cuman satu orang hilang gitu. Satu orang pindah ke sebelah, ya nggak apa-apa. Ya. Kecuali ini mungkin ngasih perpuluhan banyak, walaupun nggak ke gereja tapi rutin transfer. Wah ini kalau mualaf ya mungkin dicari gitu sama gembalanya kan. Nanti gembalanya bilang sama seperti Yesus gitu kan, mencari satu dombanya yang hilang. Begitu dia menemukan dia akan pompong gitu kan, akan ditaruh di pundaknya itu, akan diangkatnya gitu. Jadi kalau yang domba-domba seperti itu pasti dicari. Tapi domba seperti Kezia ya nggak apa-apa gitu. Ini domba yang nggak menghasilkan apapun. Ya udahlah, kan gitu. Untuk hal ini, ya teman-teman nilai sendiri. Dikatakan bahwa Kezia ini adalah orang yang beragama Kristen, tapi tidak memahami ajaran Kristen. Kenapa dibilang begitu? Karena Kezia mengeluarkan statement, dia bingung. Dia bingung kalau baca Bible. Dia lihat Tuhannya di perjanjian lama itu Allah, Elohim, Yehovah, ya itu Tuhan yang ada di perjanjian lama namanya. Tapi di perjanjian baru kok Tuhannya Yesus. Dikatakan sama Andre Tunggal ya wajar Kezia pindah karena dia nggak paham kekristenan bahkan dasarnya. Ya memang kalau mau kita bilang banyak orang Kristen yang paham-paham, ya ngomongnya paham, tapi sebenarnya nggak ngerti, mutar. Itu kita sudah buktikan. Siapa Tuhanmu? Yesus. Loh, Bapak siapa? Tuhan. Ada berapa Tuhanmu? Satu. Loh, tadi ada Bapak, ada Yesus. Itu berapa Tuhan? Satu. Kan mutar-mutar gitu. Terus kalau kita tanya, sama nggak Tuhan kalian di perjanjian lama sama perjanjian baru? Sama. Loh, tapi kok aturannya beda gitu? Di perjanjian lama, kita bisa lihat orang yang melakukan kesalahan dihajar gitu kan, dia matilah kita bilang. Terus yang di perjanjian baru kok nggak gitu? Oh, sudah diubah, sudah di-upgrade sama Yesus. Yesus mengubah hukum yang sebelumnya
Ya, begitu banyak pertumpahan darah menjadi hukum kasih. Jadi Yesus mengubahnya jadi kasih. Nggak sekejam perjanjian lama gitu. Terus kita bilang, loh kok berubah? Bukannya selalu kalian bilang, Tuhan tidak berubah. Tidak berubah. Terus mereka jawabnya apa? Ya, mereka jawab ngelantur, teman-teman. Bahkan ada salah satu jawabannya apa? Perjanjian lama itu sisi maskulinnya. Sisi maskulin, sisi prianya. Perjanjian baru, sisi feminimnya. Jadi Tuhannya mulai bisa merasa ibah dengan manusia, mulai bisa merasa kasihan dengan manusia karena dia sudah pernah jadi manusia. Dia turun jadi manusia sehingga dia merasakan, oh rupanya berat jadi manusia, udahlah saya maafkan. Nah, ini kan konyol ya. Konyol sekali gitu. Tuhannya bisa berubah, Tuhannya bisa menyesal. Jelas, ya, Tuhan mereka bisa menyesal. Ini cukup membagongkan. Terus mereka bilang, loh, apa salahnya Tuhan menyesal? Saya bingung ya, kalau sudah ditanyakin, apa salahnya Tuhan jadi manusia? Apa salahnya Tuhan menyesal? Saya bingung gitu. Tuhan nggak bisa jadi manusia. Mengambil rupa manusia mungkin gitu. Sama seperti saya gitu. Saya nggak mungkin jadi kucing. Tapi saya pakai kostum kucing mungkin. Ya. Walaupun saya pakai kostum kucing, ya saya tetap manusia. Nggak bisa saya jadi kucing. Begitu juga Tuhan. Nggak bisa dia jadi manusia, dia tetap Tuhan. Clear ya teman-teman ya. Jadi kalau ditanyain seperti itu kadang bingung gitu. Aduh, ya sudahlah, biarkan mereka aja ya. Terus ada satu hal yang menurut Andre Tunggal menarik dari statement Kodondi, yaitu tanggalkan dulu doktrin-doktrin kekristenan, tanggalkan dulu doktrin Islam, baru kita mencari tahu kebenaran. Andre Tunggal setuju. Dan ini memang wajar dia setuju. Karena Kodondi juga bilang tanggalkan dulu Islam. Kan begitu. Jadi benar-benar kamu tuh jadi seperti gelas yang kosong. Dan ini selalu kita ingatkan kepada teman-teman. Bagi teman-teman yang mencari kebenaran, kalian agak susah kalau berharap kebenaran itu akan masuk ke otak kalian, ke hati kalian, tetapi hati dan otak kalian masih ada doktrin. Berat. Ibarat gelas, teman-teman. Ya, ini gelas yang saya pegang misalnya. Isinya ya, isinya sirup. Gimana isi gelas ini bisa berubah jadi air putih? Ya, saya harus buang dulu sirupnya. Saya harus buang sirupnya sampai habis, baru saya ganti air putih. Ya, itu paling gampang. Tapi ada juga cara susah. Cara susah yaitu ya isi terus pakai air. Isi terus pakai air, lama-lama sirupnya akan makin nggak manis, makin hilang rasa sirupnya kan begitu. Karena udah bercampur dengan air putih, lama-lama sirupnya makin terasa hilang gitu. Ya bisa, tapi kan lebih lama, lebih capek, lebih butuh effort, lebih banyak air putih yang terbuang. Beda dengan kamu buang sirup, isi air putih. Begitu juga dengan kamu mempelajari agama ini. Ya memang bisa, ada orang dia sambil mengimani Kristen sambil belajar Islam, tapi ya lebih lama dibandingkan dengan orang yang membuang doktrin dulu. Karena doktrinnya ini susah dibersihkan, udah bercokol di otaknya. Apalagi sudah lama ya, bertahun-tahun dia mengimani hal tersebut. Terus dilanjutkan sama ya ate lah, Andre Tunggal ya. Terus dibilang Kodondi kan ngomong gini, ada konsep di pagan itu yang sangat mirip dengan Kristen. Sehingga cuma ada dua kemungkinan. Ya, cuma ada dua kemungkinan. Yang pertama, Kristen itu memang agama yang benar, yang diturunkan oleh Tuhan. Keren ya. Kristen agama yang benar. Apakah mungkin kan begitu? Terus yang kedua, Kristen mengadopsi ajaran lama atau ajaran pagan, ajaran-ajaran sebelumnya. Yang mana gitu? Karena nggak mungkin pagan itu yang meniru Kristen. Nggak mungkin. Ya, karena agama pagan itu duluan ada. Contoh, salib. Di Mesir udah duluan dipakai. Pengorbanan. Itu udah dari zaman dulu. Mitra pengorbanan. Agama-agama sebelumnya juga semua tentang pengorbanan. Mengorbankan manusia. Mengorbankan anak yang nggak ada dosanya gitu. Mengorbankan perawan suci. Itu udah dari zaman dulu konsep gitu. Nggak mungkin kan agama dulu niru Kristen. Walaupun ada beberapa Polycarpus atau teman-teman kita Kristen, itu kalau naik diskusi di Komal, dia bilang agama sebelumnya yang meniru Kristen. Kita sampai, wow, ini baru ya konsep apa ya
terlepas dari ruang dan waktu. Jadi dia merasa bahwa Kristen itu di luar ruang dan waktu, sehingga agama-agama sebelum ada Kristen, ya itu meniru Kristen. Ini lucu ya. Kalau udah pakai halu-halu gitu, kita angkat tangan gitu. Tapi fakta sejarah, agama-agama pagan sebelumnya memang sudah duluan ada. Suka tidak suka, mereka sudah duluan ada kan gitu. Jadi siapa yang meniru siapa, ini yang kita cari tahu. Ya. Terus dibalikkan sama Andre Tunggal. Dia menerima bahwa memang ada tradisi Kristen yang mirip dengan pagan, sehingga dia nggak menjawab. Dia nggak menjawab tuduhan atau statement dari Kodondi. Yang Dondi kan kasih data tuh, Kodondi kasih data, ini, kok mirip dengan Kristen, salib, tradisi penebusan, dan sebagainya. Tapi nggak sanggup dijawab oleh seorang Andre Tunggal. Sehingga cara paling ampuh apa? Membalikkan kepada Islam kan gitu. Jadi dia ditanya, dikasih statement, dia nggak sanggup, dia balikin. Ya, ditanyain, ini Kristen kok bisa mirip dengan pagan? Kebetulan atau benaran ngadopsi pagan? Datang Andre Tunggal bilang, oh Islam yang mengadopsi itu. Harusnya pertanyaannya dibalikkan ke Islam. Ya itu cara paling gampang sebenarnya. Kalau ditanya, balas tanya. Ya. Nggak usah jawab, balas tanya. Balas tanya. Ini kan konyol gitu. Harusnya kamu jawab dulu, baru kamu balas tanya. Di mana-mana seperti itu. Kita kalau diskusi, ya, kamu ditanya, kamu jawab dulu gitu. Terlepas benar nggak benar, terlepas penanya ini bisa terima jawaban kamu atau enggak, ya nggak apa-apa. Ya mau kita jelaskan kan kepada audiens. Saya dari dulu kalau diskusi dengan Polycarpus ya, semua pertanyaan mereka saya jawab. Terus mereka nggak puas, saya bilang, saya nggak bisa memuaskan kamu. Kalau kamu setuju dengan saya, kamu jadi mualaf. Sesimpel itu. Yang penting saya sudah jawab, biarkan audiens yang menilai. Masuk di akal atau tidak. Saya berharap orang Kristen di luar sana, banyak yang bisa menerima jawaban saya dan memutuskan mualaf. Kalau kamu, mungkin masih berat, saya bilang. Udah gitu aja. Ya. Erben pernah saya jawab gitu, ngamuk-ngamuk. Ngamuk-ngamuk dia. Ya. Itulah terakhir dia malas diskusi dengan saya. Dia bilang, wah kamu suka-suka kamu aja. Loh, masa kamu suruh saya harus sesuai dengan kamu? Kan aneh gitu. Ya mereka ini memang aneh. Jadi udah nggak jawab, ini langsung nanya balik gitu. Masih mending kita kan? Masih mending kita jawab gitu. Terus, ditanya balik nih. Ada terlalu banyak konsep-konsep yang dikemukakan bahwa Islam juga ini mirip gitu. Tradisinya, ritual Islam gitu kan. Ada kesamaan dengan tradisi atau ritual pagan Arab. Dan dia kasih contoh, yaitu puasa Asyura. Ya, ini adalah puasa yang sunnah, dan dijelaskan sama si Andre Tunggal ya. Oke, kita jawab. Jadi dia bertanya kan, kenapa agama Islam juga ada puasa Asyura yang dilakukan oleh kaum Quraisy pada zaman jahiliyah? Ya, kan tuduhannya itu. Artinya ini pagan dong, puasanya agama pagan gitu. Ini kan konyol ya. Ini konyol sekali apa yang disampaikan oleh Andre Tunggal. Di sini saya akan jawab Andre Tunggal. Buka kuping kamu, buka akal kamu ya. Jadi, ya, kita harus tahu dulu, kenapa ada tradisi-tradisi seperti ini di semua bangsa, di semua suku, negara, kerajaan gitu ya. Kok ada gitu? Karena ya, setiap bangsa itu punya rasulnya. Walikuli umati rasul. Setiap umat itu punya rasulnya. Jadi, teman-teman, silakan kalian lihat ya, di Yunus ayat 47. Ya, surah Al-Yunus 47, walikuli umati rasul. Setiap umat mempunyai rasul. Jadi jelas. Ya, jelas. Orang Korea, orang Indonesia, orang Cina, itu punya semua rasul. Ya, punya nabi. Kami percaya itu. Cuman yang wajib, ya, wajib untuk kita hafal, untuk kita ketahui 25. Yang lain enggak gitu. Jadi bedakan kami dengan kalian. Kalau kalian itu kan percaya cuman, loh, nabi-nabi itu, ya, rasul-rasul itu cuman dari bangsa Israel. Di luar itu tidak ada gitu kan. Tidak ada itu, di Korea nggak ada. Ya, di Cina nggak ada. Di Malaysia nggak ada. Kalau kami enggak. Setiap bangsa, setiap umat itu
diturunkan Rasul di sana. Ya, beda dengan kalian. Jadi ada ajaran-ajaran tuh yang masih benar gitu. Jadi dulu ajarannya benar, terus diubah-ubah sama orang-orangnya. Ya, sama seperti yang terjadi pada Kristen. Mohon maaf, ini menurut iman kami ya. Menurut iman kami dulu Kristen benar. Dulu awal-awal ya, saat Nabi Isa alaihissalam mengajarkan tentang ketuhanan tauhid ini, itu benar. Tapi ditambah-tambah melenceng dia. Jadi awalnya tuh lurus, tiba-tiba dibelokkan nih. Jadi setirnya dibelokkan. Kalau mobil itu teman-teman belok dikit, ya. Teman-teman coba tuh nyetir, kalian belokkan sedikit aja, 1 derajat saja, 1 derajat. Awal-awal masih di jalan gitu, ya. Setelah 100 meter ya udah keluar dari jalan. 100 meter pertama belum keluar. Jadi seperti itu, ya, seperti itu. Tapi masih ada beberapa hal yang benar. Ya, jadi jangan kalian berpikir, oh ini tradisi pagan gitu kan, enggak gitu. Beda teman-teman. Ya, contoh puasa Asyura. Ya. Jadi kenapa ada puasa Asyura ini? Ya ini teman-teman baca aja lah ya. Saya rasa nggak usah saya jelasin, nanti terlalu panjang videonya. Ya kalian cari aja lah amalan puasa Asyura, keutamaan, sejarah dan pelaksanaannya. Ya, jelas gitu, gampang kok. Jadi dulu Rasulullah tuh melakukan itu ketika masih berada di Mekah. Dan pada saat itu beliau tidak memerintahkan yang lain untuk melakukannya. Namun ketika beliau tiba di Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi melaksanakan puasa Asyura. Jadi yang melaksanakan bukan hanya kaum Quraisy, tetapi orang Yahudi juga melaksanakannya dan memuliakan hari tersebut. Maka beliau pun ikut berpuasa pada hari itu dan memerintahkan para sahabat untuk melakukannya. Puasa Asyura diwajibkan pada masa itu, namun setelah diwajibkan puasa Ramadan, puasa Asyura berubah menjadi sunnah. Ya, sesimpel itu. Kenapa itu bisa ada? Ya karena memang itu ajaran dari Allah. Ya, ajaran dari Allah. Loh, kok bisa gitu? Banyak teman-teman. Contohnya sunat. Kaum Quraisy sunat juga, nggak sekalian dibilang. Loh, umat muslim kok sunat juga gitu? Sama kayak kaum Quraisy. Ya. Sama kayak kaum Quraisy itu. Artinya itu tradisi pagan gitu. Nenekmu kiper. Itu kan jelas-jelas apa? Mila Ibrahim. Ya, jelas-jelas itu ajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetap kita ikuti. Artinya Nabi Muhammad SAW itu kembali meluruskan mana yang ajaran dari Allah, mana yang pagan, itu dipisahkan. Yang pagan, yang benar-benar karangan dari manusia, itu dibuang. Tetapi yang memang dari Allah itu dilanjutkan. Puasa Asyura, Mila Ibrahim, ya, puasa Daud. Nah, nggak sekalian kamu bilang puasa Daud. Ya, puasa Daud itu adalah puasa yang nilai sunnahnya tuh paling tinggi. Ya, paling tinggi puasa Daud. Nggak sekalian kamu bilang, loh ini punyanya kaum pagan gitu. Kenapa puasa Daud nggak dibilang punyanya kaum pagan? Gara-gara Nabi Daud alaihissalam itu juga nabi di tempat Kristen. Ya, sehingga Andre Tunggal nggak menuduh. Ya, nggak menuduh umat muslim ikut tradisi pagan nih. Puasa Daud tuh pagan sekalian kamu bilang. Kan konyol ya. Konyol sekali gitu. Terus si Andre Tunggal membahas juga. Terus ada lagi kemiripannya, seperti tawaf mengelilingi Ka'bah. Wah itu tradisi pagan gitu kan. Wah tuduhannya luar biasa nih ya. Nah, tapi nanti kita akan jawab lagi tuduhan si Andre Tunggal di konten berikutnya. Jadi saya lebih suka ini satu-satu aja lah, supaya dapat ilmunya ya, supaya teman-teman dapat gitu. Jangan salah. Ya. Jadi memang ada beberapa ajaran yang kita lihat itu kok mirip dengan yang ada di pagan. Kita nggak bisa munafikkan gitu. Tapi itu bukan murni ajaran pagan itu. Bukan ajaran pagan itu, tapi ajaran Rasul sebelumnya. Yang diturunkan di bangsa itu, masih dilakukan oleh bangsa itu, ya, masih dilakukan bangsa itu, baru mereka tambah-tambah ajaran yang lain. Mereka buat cerita. Begitu juga dengan Shirathul Mustaqim. Kalian akan dapati di Cina, di Korea, ada jembatan Shirathul Mustaqim. Ada juga. Ya, jembatan dunia akhirat. Kenapa bisa ada? Karena memang pernah ada Rasul yang turun di India, di Cina, di Korea, di Jepang. Ada. Cuman gara-gara ya orang-orang manusia-manusia yang suka-suka ini ya, menambah-nambah ajaran sendiri, mengubah-ubah ajaran sendiri,
Jadinya tersesatlah mereka. Ya, seperti itu teman-teman. Clear dan simple. Oke? Jadi saya rasa cukup, dan sedikit iklan teman-teman, jangan kalian skip ya. Saya mau kasih tahu bahwa kita juga punya satu channel yang memang khusus untuk berita, dan ini channel yang berbeda dengan Jadid HMC tentunya, ya, channel yang benar-benar berbeda, dan kalian bisa search HMC News, ini logonya. Ya, saya rasa sebagian teman-teman sudah tahu. Tolong bantu subscribe supaya channel ini cepat besar, ya. Subscribe, aktifkan lonceng. Seperti ini. Semua. Oke? Jangan lupa untuk HMC News, dan begitu juga satu lagi channel saya dan Uniriva ya. Ini channel saya bareng Uniriva, namanya Uniriva Menjawab. Jadi memang Uniriva kan selama ini debat-debat terus. Debat-debat terus, tapi saya ajak untuk menjawab, mereaksi fitnahan-fitnahan yang dibuat oleh Oten. Karena channel reaksi masih sedikit. Ya, masih sangat sedikit. Kita masih butuh channel-channel yang banyak untuk melawan fitnahan-fitnahan Polycardos. Karena channel mereka tuh banyak sekali. Yang spesialis propaganda, membuat berita bohong ya. Kita harus bisa melawan mereka lah. Jadi saya ajak Uniriva, nama channelnya Uniriva Menjawab. Mohon di-subscribe dan didukung channel ini juga ya. Nanti link saya taruh di deskripsi. Oke? Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang sudah mendukung. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa mencerdaskan dan meluruskan, terutama kepada teman-teman kita sebelah ya. Jadi kalian harus tahu, sama seperti agama Kristen. Ya, sama seperti agama Kristen. Kami mandang Kristen itu sama dengan agama pagan sebelumnya. Sama. Di Kristen pun masih ada nih yang benar. Masih ada yang memang ajaran dari Yesus. Contohnya apa? Ya, Yesus mengajarkan jangan makan babi. Yesus mengajarkan jangan membunuh. Yesus mengajarkan apa? Naik haji, teman-teman. Yesus tuh umur 13 tahun naik haji kok. Jadi masih ada kok ajaran-ajaran yang benar. Ya, masih ada menyembah kepada Allah yang tauhid. Masih banyak ajaran Yesus yang benar, tapi kan ditimpa-timpahin. Ya sama dengan pagan-pagan ini. Mereka masih mengikuti ajaran Rasulnya, tapi ditimpa-timpahin lagi. Ya, jadi semoga ini bisa dimengerti oleh teman-teman, dan kita tunggu jawaban Andre Tunggal atas statement-statement Kodondi, ini kebetulan pagan atau memang Kristen mengadopsi pagan. Jangan kamu tiru jawaban saya ya, konyol gitu, karena setahu saya di Bible, di kekristenan bukan seperti itu alasannya. Dan mereka nggak pernah percaya bahwa bangsa-bangsa lain itu diturunkan Nabi juga. Ya, nggak ada Rasul bagi bangsa lain, menurut mereka itu eksklusif bagi Israel. Jadi kok bisa mirip dengan bangsa Mesir, ya mirip dengan bangsa Persia, kok bisa? Tolong dijawab Andre Tunggal ya. Mungkin itu aja, sekian, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa di lain kesempatan.